Oke, teman-teman, malam ini kita masuk ke materi HTTP request ya, teman-teman ya. HTTP request dan juga local storage ya. Nah, kenapa sih kita perlu ya belajar ini, teman-teman ya? Nah, yang pertama, lagi-lagi ya kalau kita nanti sebagai front end ya, itu kok salah satu job desk kita itu adalah slicing UI ya, sama integrasi ke API ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman cuma bikin aplikasi hak baru UI-nya aja, itu belum bisa nyimpen data ya ke server. Oke. Jadi harus diintegrasiin dengan API. Nah, caranya gimana? Nah, salah satu protokolnya yang bisa teman-teman gunakan itu adalah protokol HTTP. Sebenarnya nggak cuma HTTP doang ya, ada banyak. Ada WebSocket ya, lalu ada, nah yang paling sering pakai sih ini sih, dua ini ya teman-teman ya, HTTP dan WebSocket. Oke, nah jadi penting untuk mempelajari ini. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya buat apa sih? Tujuannya dulu ya teman-teman. Tujuannya itu supaya kita bisa ngirim data dari aplikasi kita ke backend ya. Tujuannya itu. Oke. Let's say di sini ada aplikasi atau saya sebut klien ya teman-teman ya. Klien dan server. Oke. Nah, database itu kan adanya di server ya. Nah, database itu adanya di server teman-teman. Nih, ini tulisannya kegedean sih. Saya kecilin 20, kecilan 24. Nah, database itu ada di server. Saya kasih warna merah, boleh merah aja. Kasih warna putih. Nah, database gitu ya. Terus apa kayak kalau teman-teman pernah dengar kayak PHP ya. Nah, itu ada di server teman-teman ya. Jadi kalau klien pengen nyimpen data ke database yang ada di server ya, entah itu MySQL, entah itu Postgres gitu ya, atau SQL Server. Nah, itu melalui API teman-teman ya, melalui API gitu. Implementasinya di Flutter ya, itu bisa menggunakan package Dio atau HTTP. Nah, ini dua yang cukup populer ya. Saya sendiri pakainya sih Dio, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau pengen pakai Dio silahkan, mau pakai package HTTP silahkan. Oke. Bedanya sih cuma dikit ya. Bedanya cuma dikit. Oke, saya scroll lagi. Nah, ini bagian dari HTTP request ya. Dia itu punya yang namanya header, ada root parameter, ada query parameter, ada body, dan ada headers. Nah, jadi kalau teman-teman punya URL seperti ini, mungkin saya contohkan langsung aja kodenya ya, supaya tidak bingung. Wait, saya tunjukkan kodenya. Batch Cafe. Kita bikin projectnya dulu ya, teman-teman. Nah, nah, di sini saya butuh Dio ya, jadi saya akan menambahkan package Dio ya. Oke, anaknya saya nyalain dulu. Lalu saya buka di VS Code ya, teman-teman. Nah, di sini saya cuma pakai Dio. Kita lihat. Oke, saya akan mulai dengan contoh yang sangat sederhana, sederhana ya teman-teman ya. Contohnya saya pengen bikin request untuk login ya. Login, kodenya seperti ini. Post, nah kodenya kayak gini. URL-nya misalnya apa ya? Misalnya kayak gini deh. Saya masukin email, emailnya misalnya admin. Nanti saya jelaskan ya kodenya teman-teman ya. 1 sampai 6. Nah, ini adalah contoh HTTP request teman-teman ya, yang dilakukan dari sisi klien. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya URL ya, tentunya URL-nya ada ya. Belum saya tambahin di sini. Saya tambahin dulu URL ya.
URL ya, URL alamatnya lah teman-teman ya. Nah, URL itu yang mana? URL itu yang ini. Nah, itu kita sebut URL ya. Lalu ada lagi yang namanya method teman-teman. Di sini belum ditambahin juga. Ditambahin sekalian. Ada yang namanya method. Method itu yang ini ya. Nih, yang ada post. Ini adalah method. Ya, metodenya itu ada macam-macamnya. Ada get, ada post, ada put, dan ada delete ya. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Lalu ada lagi yang namanya header teman-teman. Oke. Ini tuh analoginya kayak apa ya? Kayak kita ngirim ngirim surat kan suka ada kepala suratnya. Ya, semacam gitulah teman-teman ya. Nah, itu adalah headers. Biasanya berisi content type. Oke, content type ini untuk menentukan ya kita pengen ngirim datanya itu dalam bentuk apa ya, dan biasanya itu dalam bentuk JSON. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pengen nambahin header, nulisnya di sini. Nanti juga kalau teman-teman sudah sudah apa ya, sudah mengimplementasikan API yang diproteksi, biasanya juga harus menulis yang namanya authorization. Formatnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu juga ditulis di headers. Jadi nanti kalau kita komunikasi sama backend, bro ini gimana sih implementasi API-nya? Lu harus taruh header gitu. Headernya kayak gini formatnya gitu ya. Nah, itu teman-teman implementasikan di sini. Ya, di header. Lalu ada lagi yang namanya root parameter sama query parameter ya. Ini beda ya teman-teman ya, root parameter sama query parameter. Kalau root parameter itu kayak gini. Misalnya, saya nyontohin di atas saja. Misalnya saya punya URL seperti ini, API, products, oke. Nah, kalau query parameter itu yang ini teman-teman. Nih, yang angka 1. Root parameter ya. Root parameter yang ini. Ya, angka 1 nih. Itu adalah root parameter. Tapi kalau query parameter itu kayak gini. Parameter misalnya hmm, page 1 gitu ya. Nah, itu adalah query parameter. Jadi beda ya teman-teman. Query parameter. Ya, root parameternya adalah 1. Kalau ini adalah query parameternya adalah page. Ya, nilainya adalah 1 ya. Jadi ada root parameter dan ada query parameter. Ini pun nanti harus bisa membedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti di apa ya si backend developernya bilang bikin root parameternya ini ya pakai angka 1 gitu, atau 2 atau 3. Nah, itu maksudnya yang ini, root parameter. Kalau query parameter yang ini. Kalau query parameter itu biasanya digunakan untuk fitur ini ya. Fitur paging gitu ya, fitur searching, sorting. Nah, itu biasanya diimplementasikan di sini di query parameter. Pertanyaannya, Bang, bisa nggak pagingnya itu di root parameter? Ya bisa aja teman-teman ya, tergantung si backend developernya bikinnya kayak gimana. Tapi itu tidak umum dilakukan ya, tidak umum dilakukan. Biasanya untuk fitur paging itu ada di query parameter. Gitu. Kita lihat lagi, ada bodinya. Nah, ketika teman-teman ngirim data dari klien ya ke server, nah itu teman-teman bisa mengisi bodinya. Gitu. Data apa ini yang mau dikirim? Nah, itu teman-teman isi di body. Kalau di Dio ada di sini teman-teman. Nah, jadi kalau di sini data yang saya kirim adalah email sama password gitu. Ini adalah body. Formatnya map ya. Biasanya map teman-teman. Map string dynamic ya. Headersnya ada 2. Headersnya ini udah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman ketahui ya terkait HTTP request. Oke, by the way kalau sebagai front end itu nanti teman-teman biasanya dapat dokumentasinya kok ya, dokumentasi API. Nah, dokumentasi API ini bentuknya macam-macam ya. Kalau back end developernya rajin, dia pasti ngasih Postman tuh. Nah, dia ngasih dokumentasi Postman gitu ya, atau Insomnia juga bisa ya teman-teman. Nah, Insomnia gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk web dokumentasinya. Oke.
Nah, saya kasih lihat contoh dokumentasi API ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dokumentasi ya dalam bentuk Postman, teman-teman. Nah, ini juga yang harus teman-teman minta ya ketika nanti bekerja sama dengan seorang backend developer gitu. Kita minta, bro, dokumentasinya bisa dibaca di mana ya? Kayak gitu. Karena kalau nggak ada dokumentasinya susah juga, teman-teman. Nah, ini contoh dokumentasi dalam bentuk Postman. Saya taruh di sini linknya. Bisa copy. Eh, oh gitu. Ah, itu linknya agak panjang. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Ya, kalau kita buka seperti ini, ya, kita lihat ya. Saya mau lihat sampel. Contohnya saya pengen lihat dokumentasi API untuk mengambil data produk. Nah, yang ini ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat ya. Di sini URL-nya adalah ini, ya. URL-nya agak panjang. Ada metodenya. Metodenya itu yang sering dipakai cuma 4 sih. Get, post, put, sama delete ya. Itu yang sering dipakai. Get, post, put, sama delete. Lalu ada header-nya, ya. Ini header-nya belum disetting sama dia. Ada body-nya, ya. Body-nya nanti bisa diisi dengan map ya. Oke, contohnya email admin@demo.com. Nah, itu contohnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu ada parameternya. Nah, parameter di sini adalah query parameter ya, teman-teman ya. Maksudnya adalah query parameter. Berarti yang ini nih. Setelah tanda tanya biasanya. Setelah tanda tanya itu biasanya adalah query parameter. Ya, sedangkan root parameternya nggak ada nih di endpoint ini. Yang ada root parameternya justru yang ini nih. Tuh, ada ID-nya ya. Nah, jadi nanti si backend developer biasanya menyediakan dokumentasi yang seperti ini. Atau kadang-kadang bahkan dia nyediain dalam bentuk web, teman-teman. Nah, contohnya. Contohnya apa ya? Saya minta ini deh, dokumentasi Stripe aja ya. Stripe itu adalah sebuah payment gateway ya, seperti Mitrans kalau di Indonesia. Nah, namanya adalah Stripe. Nah, ini juga bisa juga dalam bentuk web, teman-teman. Contohnya kayak gini. Tuh, ya. Nah, dia jelasin. Nah, ini teman-teman harus tahu nih cara ngebacanya gimana gitu. Minimal ya tahu lah di sebuah request itu ada apa aja ya. Ada URL-nya, ada metodenya, ada headers-nya, ya, ada body-nya. Itu harus tahu, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman nggak bingung untuk mengimplementasikannya. Kita lihat nih contohnya di sini. Saya taruh di sini dulu. Ini alignment-nya ke tengah. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini misalnya saya mau implementasikan yang ini nih. Nih, saya mau implementasikan yang mana ya? Yang gampang aja ya. Produk misalnya. Nah, yang ini ya. Ini adalah API untuk mengambil data produk ya, teman-teman ya. Data produk atau ini aja deh. Nah, ini API endpoint untuk mengambil semua data produk ya. Ini kalau kita lihat di sini kita nggak bingung nih. Ini URL-nya gitu ya. Yang ini itu apa ya? Min.u itu ya. Min.u itu headers ya. Headers kayaknya sih ya. Ada limitnya, ini datanya ya. Oke, coba kita lihat. Saya agak sulit bacanya gitu. Kita ubah ke versi PHP, Node.js boleh. Nah, ya, ini contohnya teman-teman. Tapi kurang sih, kurang oke sih contohnya. Kita lihat yang ini. Oke, yang PHP coba. PHP-nya, oh ternyata dia ini ya, udah pakai yang ini ya, udah pakai apa SDK-nya sendiri ya. Saya pengen ngasih lihat yang itu sih. Oke, kayaknya di sini agak sulit sih bacanya. Nah, kalau di sini yang jelas ini URL-nya teman-teman ya. Yang ini saya kayaknya sih query parameter ya teman-teman ya. Yang limit ini kayaknya query parameter ya. Yang min u ini mungkin header ya.
Iya, mungkin hidden teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya ya, contoh dokumentasi dalam bentuk web. Jadi dokumentasi itu tidak selalu dalam bentuk Postman, teman-teman. Ada juga yang bikin dalam bentuk web seperti ini, ya. Nah, ada lagi yang dalam bentuk Swagger loh. Itu juga kepake juga, teman-teman. Swagger, Insomnia. Loh, ini kan sama-sama web ya. Ini maksudnya di bawah ya, teman-teman. Nah, ada yang dalam bentuk ini, Stripe ya. Ada juga yang dalam bentuk Swagger. Ada nggak ya? Swagger Docs example. Nah, ada juga yang kayak gini, teman-teman. Bentuknya web Swagger. Swagger API example. Coba ya, ada nggak ya yang public ya? Sample docs. Ya, saya agak kesulitan cari contohnya. Oke, oke, saya agak kesulitan cari contohnya. Tapi ada juga yang dalam bentuk Swagger ya, teman-teman. Ini juga umum digunakan ya. Apalagi yang bikin API-nya pakai JavaScript atau TypeScript. Nah, itu biasanya dia mainan Swagger. Swagger ini sebenarnya kurang lebih seperti Postman sih, teman-teman ya. Seperti Postman. Oke, kita lihat lagi. Nah, tadi ada metodenya, teman-teman ya. Oke, jadi kayak metode itu apa sih? Metode itu kayak eh, cara kita mengirim datanya gitu ya. Metode mengirim datanya, teman-teman. Oke. Nah, kalau metodenya get, biasanya kita pengen ngambil data ya dari API, entah data produk, data customer. Nah, itu biasanya metodenya adalah get. Tapi kalau kita pengen ngirim data ya, pengen nambahin data baru ya, pengen nambahin data customer baru gitu ya. Pengen buat apa? Order, pengen melakukan pembayaran. Nah, itu biasanya metodenya adalah post. Begitu juga kalau kita pengen upload file ya. Itu metodenya post. Hati-hati ya teman-teman ya. Upload file itu metodenya post. Oke. Jadi banyak yang salah nih. Jadi dia baca dokumentasi, metodenya belum diubah ke post. Akhirnya nggak jalan teman-teman. Ya, nggak bisa nih kita upload file pakai metode get ya. Biasanya pakai post. Login, logout, refresh token itu pun pakai post biasanya. Oke. Nah, kalau put biasanya untuk update data ya. Itu yang sering dipakai adalah put. Kalau untuk hapus data biasanya pakai delete, teman-teman. Ya, tapi meskipun ini ya eh, yang sering digunakan seperti ini ya, ada juga backend developer yang pakai semuanya itu post, teman-teman. Nih, ada juga yang kayak gitu tuh modelnya ya. Dia bisa pakaiin post semua. Nah, tapi tidak umum digunakan ya, teman-teman ya. Yang lebih umum digunakan adalah yang ini gitu ya. Ada juga yang pakai post semua. Gitu. Oke. Nah, ini letak kodenya ya, kode HTTP request atau kode DIO-nya ya. Kalau misalnya kita pakai DIO atau kode HTTP pakai HTTP, teman-teman, itu letaknya ada di service. Oke, kalau kita pakai MVC. Bang, kenapa nggak ditaruh di controller? Nah, kenapa nggak ditaruh di controller? Tujuannya supaya nanti service-service yang kita buat itu gampang dites, teman-teman. Gampang dites ya, satu, gampang gampang di mock ya kalau teman-teman sudah main testing nanti, dan mudah di maintenance. Nah, tujuannya itu ya, mudah di maintenance ya. Anggaplah controller itu sebagai apa ya? Sebagai orang gudang, teman-teman. Ya, sebagai orang gudang. Mungkin saya angkat dulu ke atas. Saya bikin 3 di sini. Nah, oke. Anggaplah controller itu adalah orang gudang, teman-teman. Bukan orang gudang. Orang gudang lah misalnya ya. Orang gudang gitu ya. Nah, terus ada gudang yang lain di tempat lain gitu ya. Gudang yang lain ya. Nah, si orang gudang ini dia butuh data, teman-teman. Oke. Dia butuh data dari gudang lain. Nah, ketika dia butuh data dari gudang lain, bisa aja dia ngambil sendiri ya, teman-teman. Bisa aja dia ngambil sendiri ya. Nah, tapi bagusnya nggak gitu ya.
bagusnya dia tetap stay aja di gudang ya. Dia minta tolong orang lain gitu untuk ngambil barang di gudang gitu. Nah, yang ngambil barang itu adalah servis ya. Servis itu kurang lebih seperti itu analoginya teman-teman. Sebagai kurir ya, kurir ya. Jadi tugasnya dia ya dia ngambil data dan kirim data teman-teman. Gitu. Sehingga nanti kalau si orang gudang yang ini butuh data dari gudang lain, butuh barang dari gudang lain, dia akan minta sama si kurir. Nah, di aplikasi implementasinya dia adalah sebuah service teman-teman. Gitu. Jadi nanti semua kode kita terkait dengan Dio itu kita taruh di sini. Service itu nggak cuma HTTP request ya teman-teman. Local storage juga di service, Firestore juga di service ya. Atau teman-teman pengen modifikasi file juga di service. Teman-teman pengen bikin PDF juga di service teman-teman. Oke, biasain kerjain di service ya supaya kode teman-teman mudah di maintenance. Oke, gitu. Ini saya kasih warna yang beda ya. Nggak bingung. Saya kasih warna. Nah, itu aja. Oke, sebelum ke local storage, nah saya pengen contohin ya ke teman-teman ya. Contoh CRUD ya. Contoh, contoh CRUD di aplikasi Flutter. Ya. Nah, ini suka ada yang nanya nih, wes, kenapa nih? Suka ada yang nanya, CRUD itu apa gitu. CRUD itu read, update dan delete teman-teman ya. Ini saya kecilin deh. 30, saya kasih warnanya merah. Tebal ya. Gedean nih. Oke. Contohkan CRUD di aplikasi Flutter. Saya gedein. 50 aja. Nah, gitu. Ini saya kasih font yang nah, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi Flutter-nya, teman-teman ya. Saya akan mencontohkan contoh CRUD di aplikasi Flutter. Oke. Nah, tapi sebelum ke sini saya pengen contohin yang kodenya itu nyatu, teman-teman. Saya juga pengen nyontohin kodenya yang nyatu. Oke, kode tanpa service. Oke. Kita coba jalankan dulu aplikasinya. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah halaman ya di project Flutter baru. Mungkin saya bikin contoh halaman dulu di sini. Contohnya user list ya. Nah, saya bikin sebuah widget, stateful widget ya. Namanya adalah user list view ya. User list view. Lalu saya jadikan halaman yang pertama kali dibuka ketika aplikasinya jalan. Kayak gini, kita import ya. My homepage-nya di bawah aja, nggak pakai. Save. Di bawah. So, checked bannernya dibikin false saja. Ini saya pengen hapus dulu aja temanya. Pakai tema default dulu aja. Oke. Nah, misalnya saya pengen ngambil data teman-teman ya. Nah, ini tanpa ini ya, tanpa service teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah kita bikin dulu nih state-nya ya. State-nya itu biasanya list ya, teman-teman. Nah, bikin state kayak gini ya. Oke, lalu bikin metodenya. Metodenya adalah get users. Nah, di sini ngapain ya? Di sini kita akan bikin request Dio. Snippetnya Dio underscore ya, teman-teman ya. Jadi semua yang terkait dengan Dio itu snippetnya adalah Dio underscore. Tuh. Jadi nggak perlu teman-teman ketik ya satu persatu. Oke. Ketik aja Dio underscore ya. Kalau pengen ngambil data berarti pakai Dio underscore get. Di tab. Nah, kalau error seperti ini ya jangan panik. Itu belum diimport aja. Tekan Ctrl titik ya. Pilih yang paling atas. Gitu. Oke. Jadi jangan panik ya, karena ini lumayan sering ini ya, lumayan sering ditanyakan ya di WhatsApp, di chat. Nah, jadi jangan panik, tinggal diimport saja.
Habis itu kita save teman-teman ya. Nah, ini kan dia bikin request ya. Metodenya get, URL-nya ini, header-nya ini, datanya nggak ada ya teman-teman ya. Bodinya nggak ada. Dan di sini kalau teman-teman lihat, saya tampung ke dalam sebuah map ya. Namanya adalah obj. Ini kalau saya print, oke kita coba print ya. Saya pengen bikin tombol dulu mungkin, atau icon button boleh. Ya, saya bikin icon button di sini. Ketika diklik, saya pengen manggil metode yang di atas teman-teman. Get apa? Get user sih. Nah, dia akan memanggil metode ini. Oke, kita lihat ya. Nah, ketika saya klik, dia akan bikin request ke sini ya, metodenya get ya. Lalu saya print nih. Responnya adalah seperti ini teman-teman. Tuh, ya. Tuh. Ini agak nggak kurang kelihatan sih kalau teman-teman ngeprint ya. Makanya kalau misalnya pengen ngelihat hasil respon API, sebaiknya sih jangan di sini, tapi di Postman. Di Postman lebih enak teman-teman. Ini extension ya, teman-teman install aja namanya Postman. Mas boleh sambilan nanya Mas. Silakan. Eh itu kan tadi ditampung di map. Kalau kita langsung tampung di list, ya gitu Mas. Tampung di list. eh, Oke, key value ya. oh, itu tergantung ini, tergantung nilainya ya. Ini kan responnya dalam bentuk map ya. Nah, kalau responnya dalam bentuk map, berarti kita tampung ke dalam map nih. Tapi kalau responnya dalam bentuk list, berarti kita tampung ke dalam list di sini. Nah, tahunya itu list atau map dari mana? Nah, gampang, teman-teman lihat aja nih ujungnya. Ya, karakter pertamanya itu pakai square bracket atau curly bracket. Kalau curly bracket berarti kita tampung dalam map. Tapi kalau square bracket berarti kita tampung dalam list. Tapi sih umumnya ini ya, yang umum digunakan itu formatnya kayak gini teman-teman. Formatnya adalah map. Ya, tapi masih ada sih saya lihat di beberapa sampel yang pakai square bracket ya. Tapi itu tidak umum digunakan ya. Biasanya respon sebuah API itu bukan sebuah list tapi sebuah map. Oke. Nah, kalaupun ada data yang bentuknya list, nah nanti kita tampung lagi nih. Kita ambil lagi. Caranya gimana? Caranya gini. Obj data. Nah, kenapa saya tulis data di sini? Karena datanya itu disimpan dalam sebuah key ya. Namanya adalah data. Nah, makanya saya tulis data di sini. Tapi kalau dia nulisnya di sini misalnya uh, record misalnya, ya berarti saya harus sesuaikan juga. Ini jadi record. Gitu. Oke. Tapi yang umum digunakan adalah data ya, teman-teman. Nah, kalau udah jadi seperti ini, udah enak sih. Kita tinggal ketik kayak gini aja nih, users sama dengan obj data ya. Artinya list users akan menampung ya data yang di sini ya, yang dalam bentuk list. Oke. Setelah itu saya set state. Oke. Nanti bisa saya tampilkan di sini. Users rank ya. Nah, users rank itu defaultnya itu 0 teman-teman. Tapi ketika saya klik tombol ini ya, dia bikin request kayak responnya yang dalam bentuk map ya. Itu saya tampung ke sini ke obj. Nah, setelah itu, oke, obj data yang ini teman-teman ya, yang dalam bentuk list, itu saya tampung lagi ke dalam sebuah list namanya users. Bang, kenapa ditaruh di luar? Nah, itu juga sering jadi pertanyaan. Kenapa nggak ditaruh di sini aja gitu? Nah, kalau saya taruh di sini, saya nggak bisa pakai di sini teman-teman. Ya, saya nggak bisa pakai di view. Kenapa? Karena saya membuat sebuah variable list yang levelnya itu lokal ya, hanya berlaku untuk metodenya doang gitu. Sedangkan saya pengen pakai di sini, makanya saya declare di atas ya. Nah itu maksudnya teman-teman. Kenapa nggak saya bikin di sini? Gitu. Jadi saya declare di sini menjadi sebuah
variabel global ya di level kelas. Oke, setelah itu saya set state gitu. Kenapa di set state? Ya, karena kalau nggak di set state ya nggak ngaruh ya teman-teman perubahannya ke dalam sini ya. Jadi harus saya set state supaya widgetnya itu ke refresh ya atau di rebuild ulang. Saya klik. Nah, dapat tuh ya. Jumlahnya adalah 6. 6 ini apa sih? 6 ini adalah data usernya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah 6. Nah, jadi basicnya di sini teman-teman ya. Cara ngambil data dari API. Saya hot restart ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham basicnya yang seperti ini, nanti apa ya implementasinya bebas ya. Mau dijadiin list view, mau dijadiin chart, atau mau dijadiin grid view ya, atau mau ditampilkan dalam bentuk banner image gitu ya, atau mau sekedar ditampilkan dalam bentuk teks ya, itu bisa aja teman-teman ya, itu bisa aja. Itu tinggal mainin bagian UI-nya teman-teman ya, bagian sininya nih tinggal kita mainkan ya. Contohnya saya pengen menampilkan dalam bentuk list view ya, berarti saya akan pakai list builder. Oke, saya akan ketik users length di sini ya, sehingga dia akan tampil sesuai dengan jumlah usernya ya. Nah, users ini kan di dalamnya map teman-teman tuh ya, sebuah map yang ada ID, email, first name, last name, dan avatar. Tahu dari mana ini map? Gampang, teman-teman lihat di sini nih. Tuh, kalau dia pakai curly bracket berarti dia adalah map ya. Gitu. Jadi ini pada dasarnya adalah sebuah list of map, teman-teman. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita bisa tampung nih nilainya ke dalam sebuah map string dynamic ya. Let's say namanya users index ya. Lalu kita bisa tampilkan kayak gini, user avatar atau item deh. Saya biasanya pakai item aja sih. Item, item avatar, oke, save. Nah, fotonya muncul teman-teman. Kenapa? Karena saya memberikan key yang sesuai ya. Di sini key-nya adalah avatar ya. Saya mendefinisikannya di sini avatar teman-teman. Apa yang terjadi kalau saya definisikan beda? Nah, ini juga isu yang sering terjadi ya teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan error yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti dapat error seperti ini, jangan panik ya. Itu tandanya apa? Tandanya kita ngasih sebuah key, oke, tapi dia tuh nggak ada di sini gitu. Salah teman-teman key-nya, ya. Makanya jadi error. Yang sering terjadi juga kayak gini teman-teman. Oke, benar avatar, loh, tapi dia bikin A-nya gede. Ini juga bakal error. Oke, jadi harus benar-benar sama teman-teman, ya. Dan nggak boleh ada spasi juga di sini. Nah, kalau ada spasi itu artinya beda lagi teman-teman. Nah, jadi harus teliti ya terkait dengan ini ya. Ini salah satu isu yang sering terjadi juga. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah, Eh, izin nanya boleh, Mas? ya silakan. Itu kan jadi terkait isu yang sering sering ditemui. Ya, betul. Nah, itu untuk cara mencegahnya kan salah satunya kalau tidak salah pakai model ya, Mas. Ya, betul. Betul. Di model itu atau mungkin bisa dicontohin, Mas, yang pakai model gitu, Mas. Oke, oke. Nah, jadi karena apa ya? Karena sering terjadi isu seperti ini ya, makanya developer ada yang merepresentasikan datanya itu dalam bentuk model. Gitu. Ini pun masih banyak kekurangannya, teman-teman. Contohnya nih, di sini ada ID ya. Satu ya. ID-nya itu kan integer. Nah, ini kalau dalam compile time ya, ini saya tulis kayak gini. Tuh, dia nggak error, teman-teman. Ya, nggak merah tuh. Nggak error ya. Kenapa nggak error? Karena si si apa ya? Si compilernya itu nggak tahu ini tuh integer atau string, teman-teman. Nanti ketahuannya setelah kita jalanin aplikasinya.
error ya. Nah, ini juga sering terjadi ya. Errornya kenapa? Karena seharusnya kita memberikan string nih kepada teks. Taunya dari mana? Hopper aja ke sini. Saya Nah, teman-teman hopper aja ke sini nih. Masih error. Oke. Hopper ke sini. Nah, ini kan teks ini harus diisi string. Sedangkan kita kasih integer di sini, ya. Nah, ini error-error seperti ini nanti nggak kedetek teman-teman. Ketika nanti aplikasinya sudah rilis ya. Nah, supaya kita bisa mendeteksi pada compile time ya, pada saat kita develop aplikasinya, nah kita bisa membuat modelnya. Oke. Nah, buat model itu ada beberapa cara ya teman-teman ya. Bisa manual, oke. Model itu ini ya, fungsinya sama seperti map sih untuk menampung data teman-teman ya. Tapi kita modelkan ya. Nah, cara membuatnya bisa pakai QuickType ya, bisa pakai Hiranta, JSON to Dart. Oke, ini extension ya, extension VS Code teman-teman ya. Di YouTube saya juga sudah ada tutorialnya. Silahkan cari aja Hiranta, ketik aja Hiranta, JSON to Dart teman-teman. Nah, bisa juga pakai bikin manual teman-teman. Oke. Nah, saran saya teman-teman jangan bikin manual. Oke, kenapa? Karena bikin manual ketika kita bikin model ya itu kita nggak sekedar mendefinisikan sebuah properti saja teman-teman ya. Kita juga harus bikin yang namanya metode-metode ya yang penting juga ya teman-teman ya. Nah, contohnya apa? Contohnya method from JSON ya, to JSON sama copy with teman-teman. Oke. Nah, ini semua kalau teman-teman bikin manual agak repot ya, agak repot dan lumayan menghabiskan waktu gitu. Jadi saran saya teman-teman pakai aja QuickType atau Hiranta JSON to Dart. Oke. Nah, cara pakainya gimana? Terus kita ganti dulu warnanya. Kita ganti dulu warnanya. Nah, cara cara buatnya gimana, Bang? Cara buatnya gini. Itu kan tadi kita sudah ini ya, sudah baca respon ya menggunakan Postman di sini ya. Teman-teman copy ya dari sini nih, copy segini, buka website yang namanya QuickType ya, open QuickType. Teman-teman tempel kode yang udah di copy tadi di sini ya, ganti ini jadi misalnya user. Oke. Pilih yang no safety ya, di checklist pastikan di checklist ya. Saya biasanya checklist yang ini juga sih. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan sebuah kelas, oke, untuk merepresentasikan data dari yang ini teman-teman ya, data user. Nah, ini sudah di generate teman-teman dan sudah ada fitur from raw JSON ya sama to raw JSON ya. To JSON sama from JSON teman-teman. Nah, kita copy aja. Kita copy teman-teman. Kita copy. Lalu kita buat modelnya. Sini user.dat. Nah, gini tuh kita buat. Udah jadi teman-teman modelnya. Ya, modelnya sudah jadi. Bentuknya seperti ini. Basically sebuah kelas ya teman-teman. Sebuah kelas biasa aja sih ya. Sebuah kelas yang ada propertinya dan ada metodenya. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya nanti ketika di user list ya. Nah, ini kan error ya. Ada masalah tadi ya. Nah, di user list kita bisa bikin kayak gini teman-teman. User from JSON kita masukin item ya. Nah, kita bisa mengubah data yang map tadi teman-teman menjadi sebuah model. Tujuannya apa? Nah, tujuannya kayak gini. Yang ID ini tidak error ya teman-teman ya. Tapi kalau saya pakai yang user tick ID, dia tuh bakal error teman-teman. Di compile time ya, tuh merah ya. Sehingga kita sebagai developer ya, sebelum merilis aplikasinya pun udah ketahuan errornya teman-teman. Oh, di sini ada error nih. Errornya kenapa? Kita lihat. Karena nggak bisa nih si teks ini yang seharusnya string diisi dengan integer.
Udah gitu integernya bisa nol lagi. Nggak bisa teman-teman. Nah, sehingga kita sebagai developer bisa memberi alternatif ya. Bisa memberi opsi teman-teman. Kalau misalnya nilainya itu nol ya, kita isi strip misalnya. Jangan ID deh, misalnya name deh. Nah, nah, ini kan name-nya string teman-teman. Tapi dia itu ada kemungkinan nol ya. Nah, karena kita sudah modelkan ya, dia itu bisa bisa apa ya? Bisa terdetek di sini teman-teman, kemungkinan errornya. Nah, akhirnya kita sebagai developer harus handle. Kalau misalnya nilainya nol, kita kasih strip. Gitu. Begitu juga dengan yang ID. Yang ID kalau kita ketik kayak gini, dia error teman-teman. Kenapa? Karena ID itu adalah integer, sedangkan dia mintanya text. Ya, berarti kalau kita pengen tampilkan di sini, si ID-nya ini harus di-convert ke string, teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa mendeteksi errornya sejak dini ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan model. Oke. Ada saatnya kita bisa menggunakan model, ada saatnya aplikasinya itu nggak cocok menggunakan model ya. Jadi model ini tidak cocok di semua aplikasi teman-teman ya. Karena ada juga yang modelnya kayak gini teman-teman. Nah, ini sekalian sharing ya. Jadi ada juga aplikasi yang responnya itu ya, itu dia bisa beda-beda teman. Jadi dia bisa aja mereturn ID, email, first name, last name, dan avatar, ya, tapi dia bisa aja mereturn yang lain gitu. Atau bahkan kadang-kadang ID-nya string, kadang-kadang ID-nya integer. Nah, kalau teman-teman sedang mendevelop aplikasi yang modelnya kayak gitu, nah itu nggak cocok pakai model ya. Lebih cocok teman-teman mainan map aja sama list. Oke? Dan pastikan teman-teman kalau sudah mainan model, teman-teman sudah ini ya, sudah paham betul ya bagaimana menggunakan map dan juga list ya. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman ada masalah di modelnya, ini pada akhirnya teman-teman harus bisa ngebacanya juga nih. Ya, nih. Ini kan pakai map juga, teman-teman. Ya, gitu. Jadi penting ya untuk memahami mapnya juga. Nanti kita kesulitan nih untuk membaca modelnya. Ya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita bikin request tapi nggak pakai service teman-teman ya. Ini kurang ideal ya, kurang ideal. Kenapa? Agak sulit untuk dites ya teman-teman ya. Agak sulit untuk di maintenance, oke. Dan ini jadi terjadi penumpukan logik ya di sebuah widget teman-teman ya. Nggak bagus juga sih. Makin lama akan makin rumit. Ini kan masih simpel doang ya. Ini saya masih ngambil data doang. Gimana kalau saya butuh buat nambahin data user gitu, delete data user, update data user gitu dan sebagainya. Kan makin makin banyak nih isi filenya. Ya, jadi kurang bagus kalau kita bikin kayak gini. Nah, sebaiknya logic yang ini ya itu kita pindah teman-teman. Kita pindah kemana? Kita pindah ke sebuah service. Nah, kita pindah ke sebuah service teman-teman. Tuh. Kita bikin namanya user service, get users. Dia akan mereturn sebuah list ya. Makanya di sini saya ketik future list ya. Karena dia akan mereturn sebuah list. Oke. Kita tempel tuh kode yang tadi. Ya, kita return kayak gini. Nah, ya. Jadinya kayak gini, dipindah kodenya dalam sebuah kelas. Nanti di sini ya, itu kita nggak perlu pakai dio, teman-teman. Kita tinggal ketik user service get users. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi dia sudah dalam bentuk service. Oke. Nah, gunanya apa? Oke. Nanti kalau teman-teman punya logic untuk nambah user, update user, delete user, itu semuanya ditulis di sini, teman-teman. Ditulis di user service. Gitu. Silakan tadi ada yang mau nanya? Permisi Mas, Iya, Eh, silakan. itu tadi di bagian servisnya akan nanti returnnya dalam bentuk list. Oke. Kalau saya lihat lihat itu kadang juga list terus di dalam list itu ada modelnya gitu Mas. Itu maksudnya
juga Oke, ngembaliin dari model atau gimana, Mas? oke. Oke. Nah, jadi ada juga yang bentuknya kayak gitu ya. Apa namanya? Service-nya untuk mereturn datanya. Paling nanti kalau dalam bentuk model itu Masnya perlu membuat model dari respon API-nya dulu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi eh, respon API-nya ya, yang JSON ini kita copy dulu semuanya. Ya, kita taruh di sini nih di quick type. Oke. Nah, ini namanya jangan user lagi ya. Beda ya. Namanya jangan user. Namanya user response. Oke, user response. Kalau mau pakai request silakan ya. Tapi respon juga udah oke sih. User response kita copy. Nah, bikin modelnya lagi. Oke, user response kita tempel. Nah, kita bikin modelnya. Nah, berarti nanti kalau pengen return model jadinya kayak gini. Saya user with model ya. Saya bedain ya nama metodenya. Ini nggak perlu pakai with model ya teman-teman ya, kalau nanti tunnel bikin. Ini cuma contoh doang ya. Dia bikinnya get user saja. Nah, di sini nanti return user response. Di sini jadi user response ya. User response titik from JSON. Nah, ini kalau teman-teman pengen return responnya. Salah sih ini. Ini kayak gini nih seharusnya. Nah, nah kalau modelnya kayak gini, nanti implementasi di kontrolnya beda lagi, bukan kayak gini ya. Implementasinya jadi gini. Jadi beda ya. Jadi get model, oke. Response, response titik data. Nah, jadi kayak gini. Kelebihannya apa sih kalau dibikin gini? Kelebihannya kita bisa ngambil data-data lain tuh, kayak misalnya page-nya, total gitu ya, total pages-nya. Nah, itu bisa kita ambil kalau kita mereturn sebuah model. Nah, ada juga yang bikinnya kayak gini nih. Ini kan nge-return respon nih, teman-teman. Ada juga yang gini. With user with model with user model list ya. Nah, kalau ini dia mereturn sebuah list of model ya. Berarti jadi kayak gini. Nah, jadi macam-macam ya implementasinya mungkin nanti akan beda-beda ya tergantung dengan tim kalian sepakatnya kayak gimana. Oke. Nah, ada juga yang bikin kayak gini, teman-teman. Kalau ini nanti dia harus ngebalikin list user. Oke. Nah, dia harus ngebalikin list user. Users, oke. Implementasinya bisa pakai map ya. Response, data. Saya bikin dynamicnya dulu. Respon data. Nah, gini. Nanti saya bisa bikin gini nih. Oke. Items, map. Kodenya OBJ. Balik ya, salah nih kayaknya. Salah nih kayaknya. Bukan gini nih. Saya pakai looping aja deh. Saya pakai looping aja ya. Nah, jadi kita baca tuh listnya. Users ya, kita add user from JSON. Nah, ada juga yang bikinnya kayak gini, teman-teman. Jadi nanti dia yang return list juga gitu, sama-sama list tapi sudah dimodelkan. Ya, kodenya jadi kayak gini. Nanti implementasinya di sini udah beda lagi ya. Ini jadi kayak gini nih. Nah, nanti state-nya berubah ya, jadi list user. User list saya bedain namanya ya, user list ya. Ini agak kurang konsisten sih kalau bikin di sini pakai plural, di sini pakai plus list ya. Oke. Nah,
Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Gitu. Jadi bisa ya, bisa dia itu mereturn sebuah respon ya, baik dalam bentuk model, oke, bisa kayak gini nih, kayak yang di atas teman-teman. Ya, jadi requestnya itu kita modelkan, itu bisa teman-teman. Ya, atau bisa juga kayak gini teman-teman. Dia langsung mereturn sebuah list of model, gitu. Oke, kita refresh dulu, kita hot restart dulu. Oke, nah sekarang saya pengen mencontohkan yang contoh CRUD ya teman-teman, contoh CRUD yang sudah menerapkan HTTP request dengan Dio, oke, dan juga sudah menggunakan service, oke. Nah, saya mungkin akan buat namanya produk service saja, ya. Nah, ada snippetnya kalau teman-teman mas ketik aja kelas underscore service ya. Nah ini contohnya sih. Kalau teman-teman nggak pengen ngetik manual, bisa ketik kelas service. Nah sudah ada contohnya ya tuh. Untuk misalnya untuk get by ID gitu ya, untuk create, untuk update dan delete ya. Dan ada delete all juga di sini. Tapi saya nggak pengen bikin pakai snippet. Kita manual aja ya. Saya akan mengimplementasikan get ya untuk mengambil data produknya, create untuk menambahkan data produk, update dan juga delete ya. Nah, semuanya ini sebuah asinkronus teman-teman ya. Dan semuanya sebuah feature ya. Oke, sebuah feature kayak gini. Oke. Untuk URL-nya saya ngambil dari sini https capekngoding.com API demo atau ya demo aja API products ya. Kita import dia akan mereturn sebuah list ya. Nih, kayak gini. Ya. Oke. Lalu untuk read-nya saya akan ketik diopos di sini. Oke, kita copy URL-nya. Oke. Nah, untuk read-nya nanti teman-teman tulis di datanya apa nih? Misalnya saya cuma pengen nyimpen product name sama harga ya teman-teman. Nah, gitu ya. Wajib diisi misalnya. Nanti kita implementasikan di sini di data ya. Nah, gitu. Oke, ini untuk read-nya ya. Nah, untuk update-nya sama ya parameternya. Tapi kalau update itu biasanya wajib isi ID teman-teman. ID ya. Nah, bedanya di situ ya. Lalu di sini metodenya adalah put. Nah, kayak gini ya. Kalau untuk update, oke. Untuk delete-nya biasanya cuman perlu diisi ID aja. Oke. Di sini ID-nya integer ya. Ada juga yang pakai string teman-teman ya. Hati-hati ya. Dilihat lagi nanti dokumentasi API-nya, dia itu pakai ID-nya itu string atau integer ya. Hati-hati di sana, teman-teman. Nah, di sini kalau untuk delete itu nggak ada datanya ya, teman-teman ya. Langsung aja delete ya. URL-nya itu sama dengan put biasanya. Oke, kalau kita pengen delete. Nah, nanti kalau udah jadi seperti ini bisa teman-teman tes loh tanpa menjalankan aplikasi Flutter ya. Caranya caranya gini ya. Misalnya saya eksekusi langsung deh misalnya. Saya bikin di sini ya. Ini filenya bisa dieksekusi langsung tanpa memerlukan Flutter, teman-teman. Ya, nah itu juga jadi kelebihan kalau kita bikin service. Nih, contohnya saya di sini bikin list products. Oke, await product service titik get. Nah, saya print products length. Ini bisa saya eksekusi langsung kayak gini.
Ya, kita lihat nih responnya. Nah, ada ya. Dia merespon produknya ada 10. Ya, saya main tambahin satu lagi deh. Satu lagi itu delete all ya. Saya pengen hapus dulu semua data produknya. Version delete all. Oke. Product service. Delete all. Nah, ini seharusnya jadi nol sih. Nah, jadi kelebihannya kalau teman-teman jadikan service ya, tanpa menjalankan aplikasi Flutter bisa kita tes ya. Tuh, bisa kita debug seperti ini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen bikin script integration testnya juga bisa kayak gitu ya. Itu kelebihannya. Ini saya juga bisa tambahin data produk di sini. Service, create, misalnya apa ya? Teglas ya. Harganya 125, koma. Nah, kalau saya jalanin, dia ngapus, ngebuat produk, lalu diambil datanya. Tuh, jalan ya. Sekarang saya pengen update. Saya tes ya. Nah, update butuh ID ya. Butuh ID, saya akan update produk yang paling pertama aja ya. First ID. Oke, lalu saya bikin request lagi. Nah, ini cuman contoh aja ya teman-teman ya. Kalau dia tuh jadi bisa didebug ya. Sama saya mau, jangan gini deh, ini langsung first aja nih. Nah, gini aja ya. Oke. Nah, jadi saya create, lalu saya update jadi apa ya? Jadi ini deh, Aqua Glass. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ya, ke update tuh. Jadi Aqua Glass. Tadinya bukan Aqua Glass ya, tadinya Teh Glass OT. Nah, sekarang saya pengen delete. Terakhir saya pengen delete. Yang ID-nya itu adalah products first ID. Lalu saya baca lagi di bawah products 3 ya. Nah, ini seharusnya jadi 0 ya. Karena sudah saya hapus teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, sudah jadi 0 teman-teman. Nah, itu ya kelebihannya kalau kita buat sebuah service teman-teman. Jadi bisa kita debug kayak gini langsung tanpa kita perlu menjalankan aplikasi Flutter. Ini kalau saya stop tetap jalan ya kodenya. Gitu. Nah, kalau teman-teman sudah bikin servisnya seperti ini, baru kita implementasikan ya di modul gitu ya, di fitur. Entah itu pakai MVC, entah itu pakai blok arsitektur gitu ya. Itu bisa, teman-teman. Saya akan bikin modul dulu. Namanya misalnya produk ya. Product list sama product form ya. Nah, ini halaman awalnya saya setting ke product list view ya. Oke, kita import, hapus konstannya, save ya, product list view. Oke. Nah, di sini saya sudah pisah ya kodenya antara UI sama logiknya, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman masih bingung terkait MVC, nanti boleh sambil dilihat ya di e-learning, ada videonya terpisah ya di materi yang MVC arsitektur nih. Nah, yang ini ya, kalau teman-teman mau tahu lebih dalam terkait MVC-nya. Nah, ini intinya sebuah stateful widget sih, tapi saya pisah antara UI sama logiknya. Jadi kalau saya pengen tulis logic, itu saya tulis di controller ya. Tapi kalau saya pengen bikin UI, saya taruh di view. Dan ini pun udah bisa pindah-pindah ya. Jadi kalau teman-teman pengen pindah dari controller ke view, tekan Ctrl Shift V. Kalau pengen masuk ke controller, tekan Ctrl Shift C. Ya, bisa pindah-pindah. Nah, di controllernya saya akan bikin stat namanya adalah list products kayak gini, teman-teman. Oke, lalu saya akan bikin metode get products ya. Oke, product sama dengan await product service titik get.
Lalu kita set state ya. Nah, ini kita panggil di init state teman-teman. Sehingga ketika nanti pertama kali dibuka halamannya, ya dia akan bikin request. Setelah dapat datanya, di refresh halamannya menggunakan set state. Ya, dia akan di reboot. Lalu di view, nah ini kita tinggal implementasikan nih, mau tampilkan dalam bentuk apa teman-teman. Mau dalam bentuk list view bisa, dalam bentuk grid view bisa, silakan. Mungkin kali ini saya contohkan dalam bentuk grid view ya. Nah, kalau dalam bentuk grid view berarti di sini tinggal ketik controller, tick products, length. Saya ambil itemnya. Oke. Nah, saya tampilkan di sini nih di dalam teks ya. Saya bikin teks 20. Saya ketik $item. Oke, kita hot restart dulu. Nah, ini kenapa belum tampil apa-apa? Karena memang masih kosong datanya, teman-teman ya. Jadi belum tampil apa-apa di sini. Oke. Berarti kita perlu menambahkan datanya dulu ya. Nah, untuk menambahkan datanya, saya bikin logic yang simple aja. Oke, saya akan bikin icon plus di sini. Icon atau Pak, jangan deh, jangan di sini. Saya pakai floating action button aja. Sini. Oke. Ketika diklik ya floating action buttonnya, saya mau membuka halaman product form ya, teman-teman. Product form view. Tadi kan kita sudah bikin modulnya di sini. Product form. Nah, kita akan membuka product form view, tapi kita await, teman-teman. Kita tungguin ya. Kita tungguin sampai formnya itu ketutup. Oke. Nanti kalau formnya udah ketutup, kita panggil metode get product, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya listnya itu ke refresh. Nah, ini juga yang sering ditanyain ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini sih bikinnya. Jadi kita buka formnya, nanti kalau udah ketutup, kita refresh listnya. Ya. Nah, di product form view, nah, kita bikin form snippetnya form underscore ya. Saya pakai text field aja ya kali ini. Form text field, saya bikin dua. Ya, form text field sama form number field ya. Form number field. Oke. Nah, ini merah-merah kayak gini tinggal hapus konstan ya. Tuh. Kalau males hapus konstannya manual, tekan aja Alt Shift Enter. Ya, tuh dia akan kehapus sendiri. Nah, di sini initial value-nya dikosongin aja, teman-teman. Dikasih 0 dulu boleh. Kita kasih 0 ya. Oke, tutup buka lagi ya. Di sini ganti ke product name. Yang ini diganti ke price. Oke. Nah, gitu. Nah, data di dalam text form field itu kita tampung di stat, teman-teman. Makanya di sini saya perlu namanya string product name sama double ya, double price. Dibikin nullable, teman-teman. Nah, ini ketika ada perubahan di text form field-nya, di on change-nya, itu kita tampung ke dalam product name. Kalau yang ini ya. Nah, yang di bawahnya kita tampung ke dalam price. Gini. Nah, ini merah kenapa? Nanti jangan panik kalau merah kayak gini. Dibaca teman-teman error itu. Value string ya, itu nggak bisa di-assign ke double. Ya, solusinya apa? Ya, solusinya kita convert. Pakai double parse. Nah, solusinya kayak gini. Atau pakai try parse juga boleh. Jadi kalau error nanti kita kasih nilai 0 aja. Oke, tuh. Nah, tinggal bikin tombol nih. Tombolnya bebas nih, mau di bawah sini atau mau di sini juga boleh ya, di bottom navigation bar. Nih, saya bikin tombol. Oke. Kita kasih kontainer, kita kasih button nih. Button save. Nah, kasih tinggi ya, tingginya 42 misalnya. Nah, kita bikin tombol save di bawah, teman-teman. Oke, nah ini tinggal dikasih padding kalau teman-teman pengen ada paddingnya. Kasih padding misalnya 12 gitu. Berarti kalau pengen ada paddingnya, ini perlu ditinggiin ya. Jadi 72 misalnya. Ya, permasalahan UI aja.
Tinggal disesuaikan ukuran width apa nih? 72H. Speknya nyala ya, saya matiin dulu deh. Oke. Nah, ketika tombol ini diklik ya, dia akan memanggil metode save. Tuh, ketika tombolnya diklik. Nah, tombol save ini ngapain? Tombol save ini akan mengirim data product name dan price ke service, teman-teman. Ya. Jadi kita tinggal panggil service-nya aja sebenarnya. Panggil service-nya, create, oke. Nah, masukin product name dan price. Ya, pastikan tidak nol ya. Berarti di sini teman-teman perlu tambahin logic untuk validasi ya. Entah itu pakai if, entah itu pakai validator ya. Kayak gini. Nah, nanti kalau udah di-create, kita back teman-teman. Kita back ya. Kita coba T-Glass OT 100 save. Nah, muncul teman-teman di sini ya. Sudah muncul nih. Oke, saya tambahin lagi. Misalnya Aqua. Nah, udah muncul ya. Udah ke refresh tuh. Cuman tampilannya belum sesuai nih. Tampilannya saya perbaikin dulu. Ini item product name berarti ya. Nah, item product name. Warnanya dibuang dulu. Kayak warnanya saya pakai warna apa ya? Warnanya jadi kuning 100 ya. Kuning tipis ya. Atau 300 boleh. Ini saya ketengahin pakai main center. Nah, misalnya tampilannya kayak gini ya. Guys. 14. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tambahin lagi misalnya di sini minyak kayu putih 100 gitu ya. Save. Nah, ini teksnya teksnya ketengahin aja. Line gitu. Sekarang gimana kalau kita pengen update? Nah, kalau teman-teman pengen update, oke, logiknya itu kayak gini, teman-teman. Jadi kita buka product form view ya, tapi kita buka untuk mengedit. Oke. Nah, bagaimana kita tahu kita itu membuka untuk mengedit? Nah, kita isi di sini dengan sebuah map ya, yang dia itu nullable ya. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Ketika dia nggak diisi, berarti kita membuka form untuk menambahkan data baru. Tapi kalau diisi, berarti kita membuka form untuk mengedit, teman-teman. Nah, jadi logiknya sebenarnya sama sih dengan ini, mirip dengan ini ya. Tapi kita implementasikan ketika kita klik itemnya, ya. Makanya itu di sini saya kasih inkwell, ya. Ketika diklik, nah, saya panggil kode yang sama seperti ketika menambahkan data baru, tapi di sini saya isi itemnya. Artinya berarti kita membuka untuk mengedit, teman-teman. Ketika kita membuka untuk mengedit, oke. Nah, di product form view, di bagian init state-nya, kita setting kayak gini nih. If widget ya, item tidak sama dengan null, oke. Product name sama dengan widget titik item product name. Lalu price adalah widget titik item price, teman-teman. Di view-nya, initial value-nya kita setting ke product name. Yang ini ke price. Pakai toString ya. Nah, sehingga ketika dibuka, ketika diklik, kenapa nih? Integer? Oh, oke. Price-nya ternyata kedetek sebagai integer ya. Nah, ini solusinya harus di-convert sih. Saya convert aja, double, parse. Oke, dan ini pun harus dikasih toString ya. Nah, ini masalah tipe data aja sih yang harus di-convert, teman-teman. Kita hot restart. Oke, diklik. Nah, muncul tuh data sebelumnya.
Oke, tuh muncul ya. Nah, logic yang bedanya lagi itu di tombol save nih. Di tombol save, oke, ketika widget itemnya itu tidak sama dengan null, berarti kan kita ingin mengedit teman-teman. Tapi kalau selain dari itu berarti kita pengen nambahin data baru, ya nggak? Nah, kode untuk nambahin data baru kita pindahin ke sini, sedangkan kode untuk mengedit itu kita taruh di sini teman-teman. Tuh, update. Harus ada ID ya. ID-nya ngambil dari widget item ID. Salah, pakai tanda seru itemnya. Nah, gini. Ya, kita panggil kode untuk mengupdate. Tapi kalau misalnya null, ya berarti kita panggil kode untuk nambahin data baru. Kalau saya coba ganti minyak kayu putih dengan keyboard Logitech gitu ya, harganya 200, lalu saya save, ya dia ngaruh teman-teman, berubah tuh. Dan saya ganti misalnya jadi frutang gitu ya, 300 saya save, ya dia ngaruh teman-teman. Ya, nah, tapi ini belum sempurna teman-teman. Ya, kenapa? Di sini masih sulit dibaca kodenya. Oke, di bagian mana? Di bagian sini. Bagian ini 13 sama bagian 31. Nah, ini bagusnya teman-teman jangan bikin kayak gini. Ini agak sulit dibaca kodenya. Ya, mendingan dibikin gini nih. Saya biasanya pakai getter aja sih. Is edit mode. Oke. Return. Nah, kalau widget itemnya tidak sama dengan null, berarti dia lagi edit mode teman-teman. Lagi mode edit. Oke, nah ini if-nya diganti nih. Tuh, ya. Jadi is edit mode. Ini bakal lebih mudah dipahami teman-teman dibandingkan kayak gini. Ini agak susah, ini maksudnya apa ya? Widget item tidak sama dengan nol ya. Apa ya? Kan bingung juga teman-teman ya. Nah, jadi jangan bikin kayak gitu, bikin aja kayak gini. Oh, itu tuh maksudnya kalau lagi mode edit gitu ya. Begitu juga dengan ini. Oh, itu tuh maksudnya ketika lagi mode edit. Gitu ya. Jadi penyempurnaannya kita kasih getter. Boleh dibikin kayak gini silakan ya. Atau mau lebih mau yang lebih pendek boleh. Nah, yang lebih pendek kayak gini ya. Gitu. Sekarang kita coba delete. Oke, delete-nya itu di product list view ya. Saya akan bikin delete-nya pakai icon aja kali ya. Saya pakai icon aja. Icon button. Remove. Oke. Jangan remove. Apa ya? Cancel kali ya. Cancel ya. Nah, ketika diklik, ngapain? Ketika diklik, saya akan manggil metode delete product ya. Dan harus diisi ID. Oke, dan harus diisi ID. Kita balik ke view lagi. Kita panggil delete product ya. Dan harus kita isi ID. Oke. Nah, di sini ngapain? Di sini kita panggil product service delete ya. Nah, masukin ID-nya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman bikin gini doang ya, nanti ketika diklik nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita ngehapus ya, tapi kita belum refresh listnya. Sebenarnya udah kehapus gitu, tapi belum ke refresh listnya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita panggil lagi nih. Method get products. Nah, kita panggil lagi tuh. Supaya listnya ke refresh. Jadinya kayak gini. Tuh. Tuh teman-teman. Oke. Kita coba lagi. Nambahin data baru. Oke, kita coba delete. Tidak bisa, kita coba update. Tidak bisa. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu kurang lebih terkait CRUD ya dengan HTTP request teman-teman. Nah, ini bagus juga ya buat latihan ya, teman-teman. Saran saya kalau teman-teman mau mendalami HTTP request ya, boleh mulai dengan mencoba membuat fitur CRUD kayak gini, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita bikin aplikasi ya,
Itu kurang lebih sebenarnya proses yang terjadi itu ya ini teman-teman, proses ngambil data gitu ya, nambahin data baru, update dan delete gitu. Oke. Jadi ya cukup penting ya untuk teman-teman kuasain. Oke. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang HTTP request ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi apalagi. Oh, local storage ya. Nah, local storage-nya belum nih ternyata. Kita lanjut dulu ya ke local storage-nya teman-teman. Untuk local storage-nya saya biasanya pakai shared preference ya. Dulu sebenarnya saya lebih sering pakai Hive sih. Cuman itu udah nggak dilanjutin lagi ya sama developernya. Developernya lagi fokus ke ISAR sekarang. Jadi ya saya tidak merekomendasikan teman-teman pakai Hive di 2023 ini ya, 10 Oktober ya, 30 Oktober 2023 ini. Lebih baik teman-teman pakai shared preference. Jangan lupa di stop dulu projectnya. Oke. Nah, local storage itu dibuatnya di service juga ya, teman-teman ya. Nah, dibuatnya di service. Oke. Bisa teman-teman tulis di controller, tapi nanti ya nggak susah di tes ya, susah di maintenance ya, dan susah di mock teman-teman. Jadi ya sebaiknya buatkan service-nya. Nah, misalnya namanya DB service ya. Namanya bebas ya, silakan. Mau local storage service, DB service boleh. Is ya. Nah, ini kalau mainan data lokal saya biasanya pakai static aja karena dia butuh instance ya. Saya bikin LED. Nah, jadi kalau set referensi itu harus di init teman-teman. Tuh, harus di init ya. Sebelum teman-teman bisa pakai. Jadi jangan lupa di init dulu. Cara initnya dengan memanggil yang namanya shared preference get instance. Nah, ini harus dipanggil dulu teman-teman ya. Baru teman-teman bisa gunakan. Panggilnya di mana? Panggilnya di main.dart di sini nih. Ini saya kasih widget Flutter binding dulu ya. Nah, panggilnya di sini teman-teman. Init ya, di init dulu. Oke. Setelah di init baru teman-teman bisa pakai ya. Nah, di sini saya akan bikin metode untuk ngeset nilainya. Untuk ngambil nilainya ya. Dan juga metode untuk ngeset nilainya. String dulu. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya akan implementasikan kode untuk menghapus data dari mengambil data dari local storage. Saya tinggal ketik fraps get string, masukin key ya. Hasilnya itu ada kemungkinan 0 ya. Kalau misalnya key-nya nggak ada, oke. Nah, lalu di sini saya akan ketik fraps set string key value, kita await ya. Await. Nah, karena di sini set stringnya itu sebuah feature ya. Jadi saya kasih await, tapi get stringnya ini nggak sebuah feature, makanya nggak saya kasih await ya, teman-teman ya. Nggak perlu saya tungguin supaya saya dapat hasilnya gitu. Makanya nggak perlu pakai await. Nah, sebaiknya dibikin seperti ini dulu teman-teman. Oke. Supaya apa? Supaya nanti kalau tiba-tiba teman-teman pengen ganti package misalnya, itu tinggal ganti di sini doang nih, di DB service. Itu nggak perlu teman-teman ganti di banyak modul teman-teman. Tinggal ubah di sini doang. Nah, cara pakainya gimana? Oke. Cara pakainya gini. Saya akan buat fitur, oke, untuk mengisi, untuk menyimpan ya, menyimpan data login, oke, data email terakhir yang diinput oleh user ya di form login. Nah, kita akan coba implementasikan ya, fitur ini. Oke, saya akan bikin modulnya dulu, namanya login ya, namanya login teman-teman. Kita generate, kita atur halaman awalnya ke login view ya. Nah, ini kita atur ke login view. Kenapa ini? Oke, kita atur ke login view dulu, kita hot restart dulu. Ada error kah? Tidak ada. Aman sih. Oke.
Oke, oke, kenapa nih? Ada error? Kok find login view? Harus di stop dulu kah projectnya? Tidak, tidak harus sih biasanya. Ya, aku di tag ya. Ini saya stop dulu ya projectnya. Dia ada masalah tapi nggak ada merah. Kita stop terus kita jalanin lagi ya. Oke, kita tunggu dulu deh. Oke, udah jalan ya. Hanya cukup di stop dulu projectnya. Terus dibuka lagi. Nah, di sini saya akan bikin form login, form password ya, sama button icon. Oke, kita hapus konstannya. Ini diganti ke login. Ya, kita bikin yang simple aja form loginnya. Nah, seperti ini. Initial value-nya saya kosongin. Saya kosongin, lalu saya hot restart. Nah, ketika saya hot restart, nah dia kan kosong teman-teman ya. Meskipun sudah saya isi, ketika diklik login, saya arahin ke itu aja ya. Ke mana namanya? Product list view ya. Nah, product list view. Nah, ketika saya buka lagi aplikasinya, itu kan masih masih kosong teman-teman ya. Kenapa? Karena dia belum mengingat, oke, belum mengingat value terakhir yang kita simpan teman-teman. Nah, supaya dia bisa diingat, caranya kayak gini. Ya, ketika ada perubahan di text fieldnya, kita panggil DB service, kita ketik set email kayak gini, ya, kita set teman-teman. Kita simpan data ke local storage ya dengan key email. Ya, key-nya email, ya, datanya value. Ya, key-nya email, datanya value. Lalu ketika dia dibuka untuk pertama kali, ya, initial value-nya itu ngambil dari key email teman-teman. Oke, kalau ada, ya, tapi kalau nggak ada ya dia nol. Nah, sehingga kalau saya ketik di sini demo@gmail.com, ya, lalu aplikasinya dibuka lagi nanti ya, ketika setelah saya tutup ya, teman-teman. Tuh dia akan diingat tuh, demo@gmail.com. Nah, untuk membuat logic seperti ini itu bisa dengan menyimpan data ke local storage ya. Nah, salah satunya itu bisa pakai shared preference. Shared preference ini penyimpanannya berbasis key and value teman-teman ya. Dia itu sama seperti map ya, berbasis key and value. Nah, ada juga yang nyimpannya itu dengan SQLite teman-teman. Nah, kalau SQLite ini nggak simpel ya. Dia nyimpan datanya perlu bikin tabelnya dulu. Nanti kalau pengen nyimpan perlu bikin query-nya dulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman cuma sekedar nyimpen data-data kayak gini ya, nah itu cukup pakai shared preference saja. Kayak gitu. Em, izin nanya mas. Ya, silakan. Terus untuk ngecek di debug konsol misal contohnya itu data yang udah kesimpan di share preference gimana mas? Pakai ini, pakai DB dipanggil aja datanya kayak gini. DB service get ya. Contohnya saya print di sini. Nah, dapat Oh, oke 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 mas. Oke gitu. oke. Bisa di sini, bisa bisa juga kayak gini ya. Pakai breakpoint. Saya kasih breakpoint di sini, saya save. Ya, kodenya kan berhenti di sini ya. Nah, itu bisa kita lihat di oh ini nggak bisa gini nih. Harusnya bikin harus ditampung dulu di variabel ya. Kayak gini sih. String email, jangan email. Oh, ada kemungkinan nol ya. Saya bikin jadi nullable. Nah, bisa juga kayak gini nih. Kita kasih breakpoint, nanti variabelnya di hover. Kan kelihatan tadi sini.
Gitu. Di sini juga biasanya kelihatan kok. Kita lihat ya. Jadi ada ini, ada beberapa cara ya untuk melihat nilai dari sebuah variabel. Bisa teman-teman print ya, bisa teman-teman print atau bisa pakai breakpoint ya. Lalu di hover di sini nih di nama variabelnya. Tuh ya, ketahuan ya. Gitu. Bisa lewat sini atau bisa lewat sini nih. Dibuka aja nih apa namanya? Run and debug-nya. Teman-teman lihat bagian variables yang ini ya, bagian variables. Nah, lalu ya tinggal dicari di sini nih. Itu biasanya ada sih ya. Nah, email nih ada ya. Gitu. Oke, oke, siap, siap. Nanya lagi boleh, Mas? Boleh, silakan. Eh, kalau misal gini, Mas, jadi dari terkait API, Oke, eh, kalau misal dari backend itu API-nya itu kan tadi kalau post semua kan nggak umum ya, Mas. oke, Nah, itu masalahnya eh, tokennya itu ada di body, nggak ada di header. Itu gimana, Mas? Apakah buat API lagi atau gimana? oke. Sebaiknya sih maksudnya ini ya. Jadi Masnya itu kalau pengen Masnya kan tuh udah memproteksi endpointnya dengan token ya. Tapi tokennya itu ada di body, ya gitu bukan? Iya, iya bener, Mas. Oke, apa atau ketika login tokennya ada di body maksudnya? Atau yang pertama atau yang kedua nih? Ketika login udah Eh, dapat token, terus Oke, ketika mau eh akses modul yang lain, misal produk gitu kan oke, masukin token. Tokennya itu oke. ada di request, Mas. Oh, I see. Ada Di di body. body ya. Di body, iya. Oke. Itu gimana, Mas? Memang ini sih, memang kebanyakan ya yang saya lihat itu satu ada yang ditaruh di header, ada juga yang di URL sih. Yang di URL itu biasanya jadi query parameter ya. Contohnya kayak gini nih. Contohnya kayak service. Nah, jadi ada yang di headers ya. Di sini tokennya. Ada juga yang di sini. Nah, masukin tokennya. Ada juga kayak gitu. Kalau di body kayaknya sih jarang ya yang bikin seperti itu. Mungkin kalau projectnya belum terlalu jauh sih sebaiknya di refactor aja ya. Di refactor aja, dipindahin aja ke headers. Oh, tapi ini udah jalan berapa tahun sih, Mas, sebenarnya. I see. Kalau misal taruh di data itu boleh ndak ya, Mas? Jadi kita ngambil tokennya itu dari local storage-nya gitu. Di body kan ya berarti, tetap di body. Tetap di body, Mas. Itu I see. boleh ndak, Mas? Sebenarnya tidak dilakukan ya, tapi kalau misalnya timnya Mas sepakat gitu ya untuk menggunakan format yang itu dulu sih nggak masalah sih, menurut saya gitu. Kan kalau misalnya projectnya, apalagi projectnya udah menahun ya projectnya, Iya, kan tentunya iya, Mas. refaktor refaktor juga kan ini ya. eh, ada saatnya ini ya refaktor itu bagus gitu ya, membuat kode kita makin bagus ya. Tapi kalau misalnya kondisinya, let's say ini timnya pasti nggak punya waktu gitu untuk refaktor gitu, apa lagi deadline juga gitu. Saran saya sih mendingan di apa ya, didiamkan dulu aja gitu. Tapi tim kita tuh tahu gitu, oh sebaiknya nanti kita refaktor nih, ada di apa, ada di header kayak gitu, gitu sih paling. Oke, 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 Mas. Iya, Oke. jadi Kalau di iya, di di gimana, Mas? dilihat apa ya? Dilihat lagi nih timnya kira-kira punya waktu untuk refaktor atau enggak. Kalau punya silakan di refaktor. Oke, Gitu. siap, siap, siap. Iya. Jadi kalau taruh body itu, jadi kita bisa nggak, Mas? Kalau misalkan itu ngambil langsung data dari local storage-nya gitu. Jadi Oh iya, token, oke. Bisa. Bisa aja sih. Berarti jadi kayak gini ya. Kalau di sini berarti DB service. eh, Kenapa nih? Is titik get token.
Nah, Ke jadi token gitu aja Mas ya. iya, Oh, jadi kayak siap gini siap aja sih. siap. Kalau ngambil dari local storage ya. Oke oke oke. Oke, Oke Mas. oke, siap. Oke, terima kasih Mas. Ya, oke teman-teman. Mungkin saya tutup dulu nih sebelum kita tanya jawab ya. Jadi hari ini kita sudah ini ya, sudah mempelajari HTTP request ya pada pada aplikasi Flutter ya, lebih ke implementasi di Flutter ya teman-teman ya. Jadi package-nya itu bisa pakai Dio, bisa pakai HTTP juga ya. Untuk HTTP juga ada snippetnya ya, teman-teman tinggal pakai aja tuh ya. Dan di sini juga ada contoh uploadnya kalau teman-teman lihat tuh yang pakai HTTP, yang Dio juga ada ya upload. Oke. Lalu kita juga sudah mempelajari metode-metode yang ada ya, ada get, post, put, delete. Implementasinya itu pada aplikasi yang tadi ya teman-teman kita bikin CRUD. Oke, nah sebaiknya teman-teman membiasakan menggunakan service teman-teman. Itu juga jadi kelihatan juga ya kalau misalnya developer ya dia ngodingnya itu udah apa ya? Udah pakai arsitektur. Nah, itu kan kelihatan lebih oke teman-teman ya dibandingkan semuanya masih di dalam satu file. Oke. Berarti kan kalau kita lihat oh, ini orang udah ngerti arsitektur gitu. Jadi nilai plus lah. Jadi nilai plus untuk teman-teman. Oke. Nah, kita juga sudah mempelajari local storage. Implementasinya saran saya tetap di service ya. Jangan ditaruh di controller nih, kode-kode seperti ini nih. Get instance, get string, set string itu jangan di controller ya, atau di view. Oke. Itu juga akan memudahkan teman-teman ya. Dan juga sebaiknya dibuatkan kelasnya sendiri ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi kompleksitas aplikasi kita, teman-teman ya. Ini kan cukup panjang nih, seret reference titik get instance gitu ya. Fraps titik get string gitu ya. Nah, kita bisa menyederhanakan kodenya gitu. Menjadi seperti tadi tuh db service titik ini, db service titik get, db service titik set gitu. Oke, itu saja.